Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pada muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita dimulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran setelah ini ya. Dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat bagian-bagian yang terpenting. Nah, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari informasi penting dari bacaan. Nah, sekarang kita juga akan belajar kembali, tetapi kita ditambah dengan cara mencari informasi penting dari bacaan dengan membuat peta pikiran dan membuat simpulannya itu bagaimana. Nah, yang pertama caranya itu membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Nah, sekarang kita membaca naskah dari peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Itu adalah judulnya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Peristiwa kekalahan Jepang oleh sekutu telah didengar oleh bangsa Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang langsung memberitahukan pada golongan muda. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, golongan muda berinisiatif mengamankan Soekarno dan Muhatta pada tanggal 16 Agustus 1945 menuju Rengas Dengklok. Nah, tujuannya adalah agar golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah terjadinya perundingan antara golongan tua dan muda, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah kembali ke Jakarta, golongan muda dan tua berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Selanjutnya, Soekarno dan Muhatta disepakati oleh para anggota untuk menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membuat peta konsep dari bacaan di samping ya, dari peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Nah, peta pikiran tentang informasi penting dari bacaan adalah yang pertama, siapa yang membawa Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok? Ya, jawabannya adalah yang membawa Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Ya, yang menandatangani adalah Soekarno dan Muhatta. Nah, yang ketiga, mengapa Soekarno dan Muhatta dibawa ke Rengas Dengklok? Nah, jawabannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian, di manakah naskah proklamasi dirumuskan? Nah,
naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Nah, kemarin kita sudah belajar apa saja pertanyaan-pertanyaan pada peta pikiran yang akan dicari informasi pentingnya. Nah, sekarang kita akan mencari kesimpulan dari bacaan tadi ya. Nah, simpulannya adalah kita diambil dari peta konsep dari jawaban yang tadi, yaitu Soekarno dan Muhatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Nah, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhatta. Nah, itu adalah simpulan dari teks bacaan peristiwa yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan informasi penting dari teks narasi. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, ada apa saja yang untuk mencari informasi penting dari teks narasi, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kemarin sama Bu Desi sudah dijelaskan, kita hanya mempelajari secara sekilas saja. Nah, sekarang kita akan membaca naskah berikut. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Nah, peristiwa konferensi meja bundar. Nah, tindak lanjut perjanjian Royan adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Nah, KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Nah, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsieven, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Mohatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Nah, sekarang kita akan mencari informasi penting dari peristiwa konferensi meja bundar. Yang pertama adalah kapan peristiwa KMB itu terjadi. Nah, KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, kemudian apa hasil dari KMB tersebut? Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, di mana KMD dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah KMD dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, yang terakhir, siapa yang menandatangani KMD dari pihak Indonesia dan Belanda? Yang menandatangani adalah Mohatta dan dari Belanda adalah Ratu Juliana. Nah, itu adalah beberapa contoh pertanyaan untuk mencari informasi penting dari peristiwa atau naskah yang dibaca kita tadi. Nah, sekarang kita akan belajar muatan IPA. Nah, kita akan belajar kalor itu dapat mengubah suhu benda. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, itu ada gambar ember sama gelas air dingin dan air panas. Nah, yang terdapat di ember itu adalah air hangat. Nah, kemudian air dingin dituangkan ke dalam ember. Nah, air dingin itu memiliki bersuhu rendah. Kemudian air panas dituangkan ke dalam ember,
yang memiliki sifat bersuhu tinggi. Nah, air panas itu melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air campur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Nah, itu adalah contoh perubahan suhu pada benda yang diakibatkan oleh pelepasan atau penerimaan kalor itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Bu Lia bahwa apa saja peristiwa-peristiwa mencair, yaitu yang pertama mentega itu meleleh saat dipanaskan. Kemudian ada coklat batang meleleh saat dipanaskan. Kemudian ada lagi besi mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Yang keempat, lilin meleleh saat dipanaskan. Nah, itu adalah yang pertamanya adalah benda padat menjadi benda cair, itu yang dinamakan mencair. Nah, selanjutnya adalah perubahan wujud benda lain yang dipengaruhi oleh kalor adalah menguap. Menguap itu sama aja dengan penguapan. Nah, penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya yaitu adalah air mendidih. Nah, ketika air mendidih, jika tidak langsung dimatikan, nanti air akan semakin surut atau akan semakin habis karena menguap menjadi gas. Kemudian ada bensin yang dibiarkan terbuka. Nah, jika kita ada orang yang berjualan bensin, maka biasanya menggunakan atau terdapat tempat untuk menyimpan bensin itu tertutup karena agar mengurangi pemuaian atau penguapan dari bensin itu. Yang ketiga adalah menjemur pakaian. Nah, menjemur pakaian itu tadinya kita saat menjemur dalam keadaan basah baju kita. Nah, karena terkena terik matahari, jadi air yang ada di baju kita mengalami penguapan. Nah, penguapan itu menjadi gas. Nah, selanjutnya cara-cara untuk mempercepat penguapan. Yang pertama yaitu dipanaskan. Kemudian yang kedua yaitu memperluas permukaan zat cair. Kemudian yang ketiga adalah mengalirkan udara pada permukaan zat cair. Yang terakhir adalah mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar muatan seni budaya dan prakarya. Nah, salah satu unsur budaya adalah kesenian. Nah, kesenian tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Contohnya adalah tarian pola lantai. Nah, bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Nah, pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai dari kelompok dapat diartikan juga garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, bentuk karya tari ada pola lantai lurus atau vertikal dan horizontal. Nah, di samping adalah contoh gerakannya dari pola lantai lurus. Kemudian adalah pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal itu adalah gerakan tari yang
antara satu dengan dua penari itu saling berhadapan-hadapan dan membentuk silangan, nah atau diagonal. Kemudian yaitu pola lantai melingkar. Nah, itu digambar di samping adalah gerakan tarian melingkar, yaitu biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, di samping perhatikan gambar di samping ya. Nah, itu adalah lagu dari Maju Tak Gentar. Ciptaannya adalah C. Simanjuntak. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini adalah lagu perjuangan para pahlawan Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang. Semangat, gagah berani, dan pantang mundur para juang tergambar dalam lagu Maju Tak Gentar. Dapat dijadikan lagu pengiring tarian. Gerakannya dilakukan dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya kalian pernah mendengar ya lagu Maju Tak Gentar. Jika kalian belum mendengar, kalian bisa mencari di YouTube lagu Maju Tak Gentar. Nah, dari lagu Maju Tak Gentar adalah menggunakan pola lantai dengan gerakan tarian Maju Tak Gentar yang pertama, yaitu gerakan pertama yaitu berjalan tegap ke depan. Nah, pergerakan berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang gerakan kedua yaitu mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. Setelah itu, gerakan yang ketiga yaitu berlari-lari kecil atau pandangan ke arah gendewa. Jadi, saat berputar dengan melihat gendewa itu. Nah, kemudian gerakan keempat yaitu meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk pandangan menatap tangan ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Nah, itu kayak persiapan untuk melawan para Jepang atau para tentara Jepang. Nah, itu adalah gerak-gerakan tari dari lagu Maju Tak Gentar sebagai pengiring tarian tersebut. Nah, terima kasih penjelasan dari Bu Desi. Semoga penjelasan dari Bu Desi dapat mudah dipahami kalian ya. Nah, jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.